Are you ready? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam insan merdeka. Ya, kembali lagi di Remedial Podcast. Di tempat ini kita akan berdiskusi, berdialog seputar pengetahuan-pengetahuan terkait agama, sosial, politik, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Oke, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada narasumber kita ya. Bang Piki. Siap, Bung. Iya, selamat datang Bang di Remedial Podcast gitu. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya, Bang. Ya. Ini kali pertamanya Remedial Podcast launching, Bang. Suatu kehormatan bagi Iya, saya. alhamdulillah. Bintang tamu pada malam hari ini. Ya, terima kasih Bang. Bang Piki, gimana nih kesehariannya? Ya, masih sama, Bang. Apa ya? Tidak terlalu aktif mungkin ya. Ketika kita dihadapkan dalam kondisi seperti ini, yang pada awal mulanya banyak kesana kemari, kita hanya cuma ya banyak terbatasnya mungkin dalam ruang gerak, hanya sebatas dari rumah ke kafe atau ke kampus sendiri. Itu juga kampus belum efektif sebenarnya, di tempat-tempat tongkrongan belum pada ramai. Ya paling hanya sebatas ngopi, ngobrol, diskusi, ya gitu-gitu aja. Oh, gitu. Apakah ini bagian dari dampak pandemi dan perkuliahan daring gitu, Bang? Bisa dikatakan sih ini efek dari pandemi sebenarnya, dikarenakan ya pandemi begitu panjang sehingga terjadi implikasi mungkin ya ke bawah terhadap kita yang nantiasa beraktivitas di luar sana, sehingga dengan adanya efek pandemi ini kita harus banyak berdiam atau menghindari kerumunan-kerumunan. Oh gitu. Jadi ini ada turunan-turunannya? Enggak, maksudnya ada turunan setelah dulu offline ataupun perkuliahannya biasa gitu, tatap muka, dan sekarang daring, ini banyak sekali kemunduran gitu kepada mahasiswa ataupun siswa dasar gitu. Iya. Kalau dikatakan ada efek terhadap dunia pendidikan, ya memang betul. Ya. Berbicara mengenai efek dunia pendidikan sangat besar. Dari mulai perkuliahan ini bertatap muka, ini menjadi online, pembelajaran pun seakan-akan tidak maksimal. Gitu. Dan saya lihat banyak sekali mahasiswa yang memang ketika nge-zoom gitu, nge-meet gitu, ya, itu kameranya ditutup gitu, Bang, ditutup. Dan ini strategi mungkin mahasiswa termasuk saya gitu, Bang. Ya. Termasuk saya sendiri gitu, agar dapat nilai juga itu, Bang. Cuman ya di sini ada saya rasakan ini ada penurunan ketika yang biasanya dosen itu bertatap muka ataupun guru itu bertatap muka dengan kita langsung gitu. Lalu sekarang berpindah ke Zoom ataupun ke Meet, itu luar biasa perbedaannya, Bang. Betul. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama menghadapi kondisi seperti ini yang pada mulanya pembelajaran efektif, biasa bertatap muka, terjalin hubungan emosional, kini kita dijauhkan dengan adanya virus, dan ini menyebabkan ada adaptasi baru yang harus kita benar-benar terbiasa dengan keadaan seperti ini. Apalagi pembelajaran metode daring ini menurut saya kurang efektif sekali. Kenapa kurang efektif? Karena ya tadi bisa dikatakan ketika dosen ataupun guru menjelaskan kepada murid atau mahasiswa, justru si murid mahasiswa malah menutup kamera atau dimatikan, ya dia bisa tiduran atau ngapain, sehingga untuk menyerap ilmu pengetahuan pun ya agak susah. Itu mungkin yang menjadi PR dalam dunia pendidikan. Oke, ini menyinggung pendidikan, Bang. Ini pendidikan tadi Bang menyinggung juga terkait bacaan dan diskusi juga, Bang. Ini menyangkut literasi gitu. Menurut Abang gimana sih, apa sih literasi itu gimana sih, Pak? Nah, kalau berbicara mengenai literasi sendiri, ini cukup panjang sejarahnya. Pada waktu zaman dulu literasi diartikan sebagai orang yang tidak bisa membaca, jadi bisa membaca. Tapi literasi bisa kita kaji lebih jauh ketika melihat hari ini bukan hanya sebatas membaca saja, tetapi harus ada pengaplikasian jauh lebih visioner lah bisa dikatakan. Contoh, ketika membaca buku
kita implementasikan dalam ruang-ruang diskusi, nongkrong di kafe, sharing-sharing ide gagasan. Nah, itu bisa dikatakan bagian dari literasi pun. Meskipun literasi tidak melulu hanya membaca ataupun berdiskusi, bisa melihat film, bisa bermain musik, itu bagian dari literasi juga. Tapi yang saya mungkin agak menarik juga untuk dibahas, berbicara mengenai literasi yang ada khususnya di Kota Tasik sendiri. Mungkin banyak sekali yang harus kita cermati berbicara mengenai literasi di Kota Tasik. Dari mulai mahasiswa, siswa, dan yang lainnya. Agak kurang sebenarnya dalam minat baca, dalam minat diskusi. Nah, yang ingin saya tanyakan Bung sendiri ada suatu perasaan tidak untuk mengarah kepada literasi, bagaimana pandangan Bung untuk literasi di Kota Tasik ini? Kira-kira. Itu pandangan saya tadi. Ya, oke Bang. Ini saya dapat ilmu baru juga ya. Tadi kata Bang Piki bahwasanya literasi ini bukan hanya bacaan, bukan hanya diskusi gitu. Tapi saya kemarin ataupun teman-teman saya kemarin kan memahami literasi ini hanya membaca dan diskusi saja. Baru bukan dari itu juga kan. Masih banyak sekali gitu literasi. Dan menurut saya ini untuk di lingkungan hari ini, khususnya di Kota Tasik, ini ada kemunduran juga terkait literasi ya Bu. Jadi apakah karena kemunduran ini Bung, apakah karena efek pandemi, apakah justru kemunduran yang dari dulu? kalau berbicara seperti itu ya saya kira ini dari dulu. Dari dulu, bukan apalagi, efek pandemi. Tapi apalagi sekarang ada pandemi. Ini menjadi sama degradasi. Ini menjadi dalih juga bagi mahasiswa gitu. Sekarang harus jaga jarak, jangan berkerumun. Ini menjadi dalih-dalih juga gitu kan. Seperti itu. Menurut Abang sendiri gimana Bang? Gimana? Terkait literasi ini, khususnya di kalangan mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa saya lihat ya masih sama-sama saja, tidak ada perubahan sama sekali. Justru banyak mengalami degradasi untuk wilayah literasi. Sangat sedikit mahasiswa yang minat baca, minat diskusi di tongkrongan-tongkrongan kafe, sangat minim sekali untuk literasi di Kota Tasik ini. Oh, jadi kayaknya sekarang itu kalau di kafe-kafe hanya nongkrong gitu, bukan diskusi apa gimana? Jadi yang dilihat Abang itu? Tidak, sebenarnya tidak seluruh kafe ini hanya dijadikan tempat nongkrong, selfie, cuma bincang-bincang saja. Ada beberapa kafe mungkin di Kota Tasik sendiri yang dijadikan ruang untuk berbagi ide gagasan. Tapi kalau berbicara persentase, ini kebanyakan ruang-ruang kafe ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dalam artian ya tadi berbicara mengenai ide gagasan, itu mungkin yang saya lihat khususnya di Kota Tasik sendiri. Dan untuk tempat ataupun KP-KP memang dikembalikan lagi ke individu mahasiswanya itu sendiri gitu Bang. Nah. Ketika datang ke KP mau ngapain, mau ngopi aja ataupun membaca ataupun diskusi ataupun membangun gagasan-gagasan baru khususnya untuk kemajuan ya Kota Tasik itu sendiri gitu Bang. Nah, sebenarnya kalau kita berpikir secara cermat dan cerdas, harusnya ini menjadi suatu momentum besar kita semua, apalagi di Tasik berbicara mengenai kafe ini sangat menjamur. Sampai gini, Bu. Saya pernah berbincang dengan Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah, bahwasanya PAD paling tinggi atau paling banyak itu dihasilkan dari kafe dan restoran. Nah, ini menandakan bahwasanya kafe di Tasik sendiri sudah banyak di mana-mana, tapi orang-orang yang datang ke kafe justru melewatkan momentum kafe ini begitu saja, hanya sebatas nongkrong, ngopi, selfie ya pulang. Ini yang mungkin agak gimana ya, harus ada suatu sosialisasi mungkin ya untuk berbicara mengenai literasi lebih jauh lagi. Atau mungkin ini hanya masukan-masukan saja kepada teman-teman yang mungkin punya kafe. Di kafenya disediain buku kayak gitu. Nah, itu lebih cocok, Bung. Berbicara kafe dengan nuansa literasi itu sangat cocok, apalagi kafenya berbasis kebanyakan dominasinya itu mahasiswa. Itu lebih cocok sebenarnya. Ya, salah satunya juga kita di sini podcast sekarang di Remedial Cafe ya posisinya kita. Nah, di sini kita disediain buku, terus tempat kajian juga. Jadi teman-teman
di sana yang mau kajian ataupun mau membaca, ya silakan datang saja ke Remedial Cafe di Cilolohan. Nah, itu Bang. Salah satu pemanfaatan KP secara maksimal, di sisi lain kita berbicara mengenai income, Ya. pendapatan, tapi di sisi lain kita berbicara mengenai kemajuan untuk pembangunan bangsa untuk kedepannya menuju lebih baik lagi. Nah, itu seharusnya yang bisa diterapkan dari KP-KP yang lain seharusnya. Oke. Kembali lagi Bung ke literasi, terkait literasi di kota, khususnya di kota Tasik gitu. Mahasiswa ini apakah punya corak gitu? Punya corak nggak? Ataupun corak ini beda-beda gitu terkait mahasiswa A, mahasiswa B dan mahasiswa yang lainnya gitu. Kalau berbicara mengenai corak literasi yang saya lihat khusus mahasiswa, ya mungkin corak mereka bangun dengan disiplin ilmunya masing-masing mungkin. Jadi contoh taruh, saya kuliah di STAI, saya jurusan PAI. Kebanyakan orang pasti akan memandang bahwasannya ya bidang keilmuan saya PAI. Iya. Nah biasanya orang-orang yang hanya sebatas mengandalkan di ruang-ruang kelas mungkin akan terbatasi dengan wilayah fakultas atau prodi mungkin. Karena saya PAI pasti pembelajaran ilmu-ilmu PAI. Nah kalau berbicara literasi lebih jauh lagi, sebenarnya ketika kita melek literasi, kita tidak boleh mengkerdilkan diri atau pemikiran kita. Sebenarnya saya PAI tidak menutup kemungkinan saya harus mengkaji keilmuan-keilmuan yang lain, mengkaji dari mulai wacana-wacana filsafat, teologis, terus logika. Nah ini sebenarnya literasi yang ingin kita bangun sama-sama, khususnya di Kota Tasik sendiri. Berbicara Kota Tasik, Bung tadi juga mengatakan ada mengalami degradasi. Nah bagaimana caranya kesadaran ini mampu dikolektifkan sama-sama, menyadarkan bagi yang belum sadar, bagi yang sudah sadar bagaimana bisa meningkatkan, menjaga konsistensi dalam ruang-ruang literasi. Oke. Karena gini Bung, yang saya rasakan untuk berbicara mengenai literasi ini sendiri sedikit minat ini. Tidak semua orang suka literasi. Iya. Betul tidak? Apakah kebanyakan orang suka membaca dan diskusi? Enggak juga. Hanya beberapa orang. Beberapa orang. Ya. Sementara kalau persentase keseluruhan kampus di Tasik ada beberapa kampus banyak Bang. Lebih dari 10. Nah, terus gini Bang. Ini kan mahasiswa ini banyak sekali yang suka diskusi gitu. Tapi membacanya jarang gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi yang jadi pertanyaan baca ini ketika diskusinya ini membahas apa gitu ketika nggak membaca buku-buku itu gitu. Nah itu yang kesalahan. Ada orang yang suka membaca namun tidak suka diskusi. Ada orang yang suka diskusi namun tidak suka membaca. Nah hal ini menjadi suatu komponen paling penting Bung. Berbicara mengenai kita suka diskusi, tapi harus ada penunjang juga, referensi salah satunya. Karena berbicara mengenai diskusi ini juga ya semua orang bisa, tapi sedikit orang yang mampu, maksudnya gini, kita bisa untuk berbicara, pintar berbicara, tapi sangat sulit untuk berbicara pintar. Nah ini menjadi poin bagaimana caranya dalam ruang-ruang diskusi kita mampu memuntahkan ide gagasan kita di ruang-ruang kafe maupun di sisi jalan atau dimanapun itu sebenarnya. Nah tadi menyinggung terkait bacaan-bacaan gitu. Nah sekarang kan sudah zamannya teknologi 4.0 gitu. Dimana hari ini khususnya saya yang jurusannya politik gitu. Ketika saya ingin membaca teori-teori politik, ternyata sudah ada di Google gitu, di YouTube, gitu. Sudah ada di YouTube. Jadi malas gitu. Malas membaca. Salah satunya itu, salah satunya itu. Jadi mungkin bisa dikatakan salah satu penghambat minat literasi dalam baca atau diskusi itu salah satunya sudah ada teknologi tergantikan. Nah, ini bisa dikatakan era disrupsi Bung. Bagaimana yang awal mulanya tidak ada teknologi, langsung datang teknologi, tapi yang menjadi permasalahan bukan teknologi itu yang menjadi permasalahan, melainkan orang yang memanfaatkan teknologi. Sebenarnya itu Bung yang menjadi permasalahan kita hari ini. Jadi smartphone, nah yang dipertanyakan orang yang memakainya ini udah smart bukan? Sebenarnya. Lalu sekarang ketika teknologi ini sudah maju, gitu, apakah buku itu sudah perlu apa gimana gitu Pak?
Nah, kalau berbicara ke arah sana, saya juga penjual buku. Ya. Nah, kalau berbicara penjualan buku, mungkin ya betul Bu. Tadi ada pergeseran, era disrupsi mungkin teknologi ya. Orang biasanya baca buku melalui ya bacaan-bacaan di dalam buku, kini sudah terganti ada e-book. Ya. Sebenarnya e-book ini sangat merugikan Bu. Ya. Sangat-sangat merugikan. Kenapa merugikan? Tidak ada income bagi maupun penulis maupun yang menjual buku, karena ya semua orang bisa meng-share siapa saja. Iya. Bagaimana berbicara mengenai hak cipta dan lebih jauh lagi? Mungkin ya tadi benar yang dikatakan, kenapa orang sekarang tidak suka membaca buku, mungkin sudah tergantikan oleh teknologi. Di sisi lain jangankan e-book, malah saya berpikiran tergantikan oleh TikTok, Bung. Oh, Itu TikTok. lebih parah itu. Bagian literasi itu juga. Literasi, ya. Goyang-goyang. Nah, terkait tadi apa e-book ya, membaca e-book juga. Nah, terkadang kan sekarang mahasiswa itu membacanya tinggal lihat PDF gitu kan, di PDF-kan saja. Nah, ini ada menurut saya ini Bang. Menurut saya ini ada sisi negatifnya. Kenapa? Ketika orang itu tidak bisa memanfaatkan teknologi itu, ketika dia memegang HP ataupun membaca smartphone-nya, itu bukan membaca buku, tapi membaca WA dari itunya gitu. Menurut Abang sendiri gimana, Bang? Nah, itu Bang, itu Bung, salah satu apa ya? Kekurangan atau mungkin ya ketidakcermatan pengguna dalam memanfaatkan teknologi ya di arah sana. Yang seharusnya ada akses segala informasi dari mulai Google, YouTube atau e-book sendiri dalam membaca justru tidak dimanfaatkan secara maksimal. Karena berbicara mengenai HP ini bukan hanya berbicara mengenai alat komunikasi untuk pada zaman sekarang, tapi sumber informasi. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan bagaimana pemanfaatan HP ini semaksimal mungkin. Itu salah satunya. Nah, nih ngomong-ngomong. Bentar Bu, bentar. Ini kopi apa Bu? Oh, nah. Ini untuk kopi ini ada wine kopi. Wine kopi. Iya. Kopi apa itu wine kopi? Ini robusta. Gimana? Robusta. Gimana pembuatannya itu? Ya, ini dibuat langsung di Remedial Cafe. Ini produk asli Remedial Cafe. Jadi kepada teman-teman yang mau juga wine kopi, silahkan datang saja ke Remedial Cafe. Asli Remedial Bu? Ya, asli ini. Untuk untuk harganya ini 30.000 datang saja ke Remedial Cafe. Mantap, Okay. mantap. Terobosan. Nah, ini cocok, Bung. Ini cocok buat diskusi. Oh, buat nemenin nyantai. diskusi banyak. Nah, jadi teman-teman mahasiswa yang suka diskusi malam-malam tuh sampai jam 3 sampai subuh. Ini bisa nemenin. Cocok. Dan non alkohol aman. Aman. Gitu, aman gitu. Kirain ini botolnya Manson ini. Saya Ya. kira ini memabukan tadi. Enggak. Ternyata ya bikin ngeplay Ya. apa ya? Kita berbincang. Luar biasa sekali Remedial Cafe ini. Membuat terobosan baru ya. Silakan ya datang saja ke Remedial Cafe. Oke. Siap. Kembali Ditunggu. lagi ke ini ke tadi literasi. Siap. Literasi. Ini untuk kan tadi udah ada tuh kemunduran dan alasan-alasan. Apakah sekarang solusi itu, Bang? Menurut Abang solusi yang ditawarkan kepada teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa Tasik ini seperti apa, Bang? Kalau berbicara mengenai solusi, saya sendiri tidak mungkin merumuskan sendiri, Bu. Ya. Ini harus berbicara mengenai semangat kelompok, semangat kesadaran, bagaimana kita bisa merawat minat literasi ini sama-sama. Taruhlah bila mana berbicara mengenai solusi atas permasalahan yang terjadi, dari tadi kita berbicara mengenai degradasi mungkin ya melihat di Kota Tasik sendiri. Yang penting ditanamkan oleh pemuda ataupun mahasiswa dan kalangan-kalangan remaja, minimal ada suatu kesadaran bahwasannya menuntut ilmu itu wajib. Iya. Wajib itu. Nah, khusus bagi kalangan mahasiswa, siapapun dan dimanapun itu wajib menanamkan pada dirinya bahwasanya ketika berbicara mengenai peran mahasiswa, berbicara maha itu sangat tinggi, melebihi siswa. Nah, ini yang menjadi poin penting.
ketika seorang mahasiswa sudah terdaftar di perguruan tinggi, lantas dia mempunyai tanggung jawab besar, tanggung jawab moral, bukan hanya saja menjadi mahasiswa itu sendiri, melainkan ada tanggung jawab di tatanan masyarakat lebih luas lagi. Karena berbicara mahasiswa, kita dituntut untuk menjadi agent of change, social of control, iron stock, iron man, itu salah satunya. Nah, perlu ditekankan itu. Bagaimana kita ya bisa bisa merawat kesadaran ini sama-sama. Bagi Bung sendiri mungkin yang sudah memiliki kesadaran untuk membaca, mudah-mudahan ya bisa menularkan ke teman-teman yang dirasa belum tersadarkan mungkin. Gitu. Dan saya pun ini punya strategi gitu, strategi terkait strategi perang. Enggak, ini strategi buat tadi juga kan solusi kemunduran literasi di Tasik gitu. Iya. Saya punya strategi kita konsolidasikan seluruh kampus yang ada di kota Tasikmalaya ini. Presma akan ada BEM gitu kan. Iya. Presma-presmanya kita kumpulkan. Nah, lalu kita akan diskusikan. Setelah didiskusikan bagaimana nih jalan keluarnya agar mahasiswa hari ini melek terhadap literasi. Minimal kita buatkan pamflet-pamflet wajib membaca ataupun wajib diskusi dan lain-lain. Soalnya kan sekarang sedang pandemi juga gitu. Minimal wajib baca 10 menit gitu. Minimal gitu, seperti itulah. Hal-hal yang seperti itu menurut saya akan lebih efisien dan efektif gitu untuk menunjang literasi yang ada di Tasik ini sendiri. Nah, kalau berbicara mengenai tadi integrasi dari kampus satu ke kampus yang lain, tadi Bung sendiri mengatakan adanya kumpulan Presma. Nah, ini menjadi ruang yang sangat ideal bila mana kita ingin mensosialisasikan lebih jauh lagi. Taruhlah Bung ini sebagai pembawa acara di podcast malam ini, Bung sendiri bisa mengundang salah satu Presma yang ada berbagi ide gagasan dalam berbicara mengenai literasi. Nah, ini bisa menjadi konsolidasi yang sangat masif bila mana kita benar-benar serius dalam merawat literasi ini. Ya. Siap. Nanti kedepannya kita akan undanglah presma ataupun ngomong-ngomong kan di Tasik ini ada aliansi BEM. Oh, ada aliansi BEM. Ada aliansi BEM. Nah, nanti saya komunikasikan dulu untuk ngobrolkan terkait literasi ini juga. Bentar, Bu. Saya belum menanyakan ini. Bung sendiri kuliah di mana? Iya. Untuk saya kuliah di STISIP. Nah, STISIP. Ya. Di mana itu STISIP? Di STISIP ini belakang ini jalan di mana, Bung? Pancasila. Oh, Pancasila, dekat KPU ya. Nah, dekat KPU. Itu. Dekat KPU. Oh, dekat. Pantesan ini kampusnya politik dekat dengan nuansa ya. Ya, tapi mudah-mudahan dengan hadirnya kampus STISIP di Kota Tasik ini membawa perubahan politik di Kota Tasik ini. Amin. Itu sangat diperlukan, Bung. Bagaimana kita berbicara mengenai politik hari ini bukan saja, kalau saya cermati, Bung, jauh-jauh lagi, bukan hanya sebatas degradasi dalam tatanan intelektual, tapi moral politik pun kita mengalami suatu degradasi sebenarnya. Bagaimana kita mampu mengkonsolidasikan bukan hanya sebagai elit pelajar, tapi masyarakat bawah pun ini perlu tahu bagaimana kecerdasan dalam berpolitik seharusnya. Nah, ini salah satu menjadi tugas Bung sendiri ini untuk mensosialisasikan. Nah, ini apakah ada statement akhir nih, Bang, terkait literasi ini? Untuk menutup diskusi kita ini. Closing statement, Bung. Closing statement mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan mungkin. Berbicara mengenai literasi di Tasik sendiri, mari kita rawat bersama, mari kita tumbuhkan kesadaran bersama. Mudah-mudahan dengan adanya kesadaran dari satu orang, dua orang mampu menyebarluaskan lebih jauh atau bisa menularkan ke beberapa orang yang dirasa masih minim kesadaran. Dari saya mungkin itu. Dan mungkin ada ucapan terima kasih saya kepada Remedial Cafe dan Bung sendiri selaku pembawa acara. Salam literasi, mari ngopi dan diskusi. Saya tunggu di Remedial Cafe. Luar biasa. Terima kasih Bang. Ya oke. Itulah tadi diskusi kita terkait literasi.
Terima kasih Bang sudah hadir di Remedial Podcast ini. Siap Bung, sama-sama. Terima kasih kembali. Ya Bang. Kita yang mendiskusikan, Anda yang menyimpulkan. Sekian, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.